Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 678, baitnya yang pertama dan kedua. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang beberapa kali saya gunakan dalam khotbah. Kira-kira begini ilustrasinya. Ada sekelompok ibu-ibu sedang bersenda gurau sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia di atas meja di hadapan mereka. Lalu tiba-tiba hinggap seekor kecoa di atas meja dari atas mereka. Bahkan sebelum kecoa itu mendarat, kelompok ibu-ibu itu sudah panik ketakutan. Seperti menghadapi ancaman besar, mereka buru-buru bangkit dari kursinya masing-masing. Namun sayang, ada yang kakinya secara tidak sengaja mengungkit meja tersebut, sehingga makanan dan minuman di atasnya jatuh dan berantakan. Hancurlah sudah saat santai dan berbahagia mereka, hanya karena kepanikan yang diakibatkan seekor kecoa kecil yang sebenarnya bisa dengan mudah disingkirkan oleh mereka. Israel juga pernah menghadapi ancaman. Buat mereka, ancaman itu bukanlah ancaman kecil seperti seekor kecoa. Ancamannya cukup besar. Ada bangsa Asyur yang akan menyerang dan menaklukkan mereka. Ancaman ini serius, karena Asyur punya tentara yang besar dan hebat. Israel merasa tidak mampu menghadapinya sendirian. Kepanikan muncul. Mereka harus mendapatkan bantuan luar untuk menghadapi musuh yang sudah mengancam itu. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa mereka tidak perlu takut. Tetap tenang karena Tuhan Allah Israel bersama dengan mereka dan siap membantu mereka. Namun Israel tidak mengindahkannya. Mereka malah mencari bantuan ke Mesir. Tindakan inilah yang membuat kedamaian Israel porak-poranda. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa walaupun mereka menyerahkan upeti yang banyak kepada Mesir, bantuan Mesir hanyalah kesia-siaan. Dan ternyata benar, bantuan Mesir tidak bermanfaat. Israel dikalahkan dan orang-orangnya dibuang ke Babel. Rumah Tuhan diruntuhkan. Bangsa Israel menjadi mati suri. Padahal, seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan hari ini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Namun Israel enggan untuk melakukannya. Malah mereka minta bantuan ke Mesir. Suatu tindakan bodoh di mata Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kita mengharapkan bahwa hidup kita baik-baik saja.
Namun ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kalau tiba-tiba bencana dan kesulitan datang, kita tidak dapat menolak dan menghindarinya. Ada yang sudah menjaga pola makan dan hidupnya dengan baik, namun tetap juga terkena penyakit kanker atau jantung. Ekonomi sudah direncanakan dengan baik untuk masa depan anak dan keluarga. Namun datang bencana ekonomi karena pandemi. Semua tidak bisa kita kendalikan. Namun yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap masalah dan kesulitan yang datang sebagai ancaman. Jangan panik, sebab panik membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang bodoh dan tidak berfaedah. Panik juga membuat kita melakukan tindakan dosa, seperti yang dilakukan oleh Israel dengan meminta bantuan kepada Mesir. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sebesar apapun itu. Respon yang benar terhadap masalah adalah pertama-tama dengan bertobat, berarti menjauhkan diri dari tindakan dosa, mengubah sikap hati kita menjadi takut dan menghormati kekudusan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauh dan menghampiri dosa. Kedua adalah dengan berdiam diri, tinggal tenang dan percaya. Ini bukan berarti bahwa kita berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa, melainkan tetap melaksanakan pekerjaan dan fungsi kita masing-masing. Melaksanakannya dengan tenang, tidak dibayang-bayangi ketakutan akan dampak dari masalah yang ada. Berpikir dengan tenang, mencari dan menemukan jalan keluar dari Tuhan. Dengan begitu, kita dapat membedakan mana jalan yang berasal dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Dan semuanya itu hanya dapat dilakukan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Percaya bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan dan masalah yang ada. Dan disitulah, kata firman Tuhan, kekuatan kita dalam menghadapi masalah. Disitulah sumber keberhasilan kita terhadap segala masalah yang kita hadapi. Dengan begitu kita dapat menghadapi semua dengan bernyanyi, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau terus menolong kami dalam kami menghadapi segala masalah kami, sehingga Roh Kudus menolong kami juga untuk tetap tenang, berdiam, dan bekerja di dalam pimpinan dan percaya akan Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa, namun kami berhasil menang atas segala persoalan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.